Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Kadafi. Saya Dea Salsabila. Saya Nur Halifah. Saya Chandra Irawan. Saya Indonesia Putri. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai bisnis plan hutan kemasyarakatan atau HKM di Desa Kibuk, Pagar Alam, Sumatera Selatan yang berbasis agroforestry. Baiklah, di sini saya akan membacakan slide untuk pendahuluan. Adapun wilayah negara Indonesia merupakan wilayah yang beriklim tropis yang memiliki luasan daratan kawasan hutan sebesar 120,6 juta hektar yang merupakan menurut KLHK 2018 hutan merupakan suatu kawasan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi aneka ragaman hayati. Hutan sangat bermanfaat bagi manusia dan keberlangsungan hidup dan keseimbangan kehidupan antara flora maupun fauna. Dan juga ketika kita ingin hutan ini berfungsi secara sebagaimana mestinya, kita harus berkomitmen untuk mengurangi angka deforestasi. Deforestasi merupakan kondisi penurunan luas lahan yang disebabkan oleh konversi ataupun illegal logging serta perusakan lainnya. Baiklah, adapun untuk penyebab deforestasi sendiri yaitu dikarenakan adanya penebangan liar, kebakaran hutan, dan perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit atau alih fungsi lahan, dan juga lahan pertanian lainnya. Untuk mengembalikan deforestasi hutan dan memperbaiki tata kelola hutan, serta memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, kemudian pemerintah menyusun konsep dan regulasi tentang penyelenggaraan perhutanan sosial, seperti hutan desa, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, maupun hutan adat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan slide kedua, yaitu mengenai profil hutan kemasyarakatan Kelurahan Kibuk, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk lokasi hutan kemasyarakatan ini berlokasi di Kelurahan Kibuk, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk luas kawasan ini sekitar 440 hektar, termasuk bagian dari kawasan hutan lindung Bukit Dingin dan juga sekitar kawasan Gunung Dempo. Selanjutnya yaitu produk utama dari kawasan ini yaitu kopi robusta, kayu manis, madu hutan, dan juga buah-buahan lokal yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu pola tanam yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ialah agroforestry, yaitu diantaranya adalah kopi, alpukat, serta sayuran, yang mana itu merupakan penggabungan antara produk hutan dan juga produk pertanian. Adapun tujuan pada pengembangan agroforestry di hutan kemasyarakatan Kibuk, yang pertama itu adalah merancang strategi bisnis berbasis agroforestry untuk pengelolaan HKM Kibuk Kota Pagar Alam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi produk agroforestry. Dan yang terakhir, itu untuk menjamin kelestarian lingkungan dengan penerapan prinsip keberlanjutan. Untuk SWOT yang dapat dianalisis dalam pelaksanaan agroforestry di hutan kemasyarakatan di Desa Kibuk ini yaitu terdiri dari strength, yang dimana strength itu kekuatan. Kekuatan di sini dapat dilihat dari potensi lahan yang subur atas tanaman kopi yang berkualitas, serta dapat dilihat dari kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan agroforestry-nya. Kemudian terdapat weakness merupakan yaitu kekurangan, yang dimana kekurangan di sini dapat dilihat dari akses pasar yang terbatas, kemudian kapasitas manajemen usahanya yang rendah, dan keterbatasan modal. Kemudian ada opportunities di sini dapat dilihat peluang dalam melaksanakan agroforestry di hutan kemasyarakatan Desa Kibuk ini yaitu dapat dilihat dari permintaan pasarnya yang tinggi terhadap kopi organik dan peningkatan HHBK, dan serta dukungan program perhutanan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu ada ancaman atau threat yang dapat dilihat dari perubahan iklim, yang mana perubahan iklim tersebut dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi dari agroforestry-nya. Dan yang ancaman lainnya yaitu seperti fluktuasi harga komoditas dan risiko alih fungsi lahan. Potensi dan peluang bisnis. Kawasan HKM Kibuk memiliki potensi ekologi dan ekonomi yang sangat signifikan. Kombinasi di antara tanaman kehutanan dengan tanaman perkebunan menciptakan sistem agroforestry yang meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga fungsi ekologis. Di dalam kawasan HKM Kibuk terdapat banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Salah satunya yaitu adanya kopi robusta unggulan, kayu manis, durian, petai, dan jengkol yang sudah lama dibudidayakan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman masyarakat dalam budidaya kopi dan budidaya tanaman lainnya, menjadikan
peluang bisnis utama di dalam HKM Kibuk. Salah satunya yaitu dengan adanya pengembangan kopi Robusta sebagai produk ramah lingkungan yang menjadi produk unggulan dari kawasan HKM Kibuk. Adapun bisnis model kanvas HKM Kibuk, yang pertama adalah value proposition, merupakan produk kopi, madu, kayu manis, serta wisata agroforestry. Yang kedua yaitu customer segment melalui pasar pokok, industri, minuman, serta wisatawan. Dan yang ketiga itu customer relationship, marketing dan wisatawan. Dan yang keempat itu channel kelompok tani akan memasarkan langsung produk. Yang kelima adalah key activist yang berfokus dalam pengelolaan panen dan pasca panen untuk menentukan kualitas. Yang keenam yaitu key partner melalui bekerja sama oleh mitra koperasi petani dengan dorongan dan bantuan pemerintah daerah. Dan yang ketujuh itu cost structure, biaya produksi dan pengolahan. Yang ke-8 itu revenue stream, hasil penjualan kopi, olahan dan produk HBK lainnya. Dan yang terakhir itu care resource, lahan agroforestry, pertimbangan jumlah tenaga kerja dan dorongan dari kelembagaan HKM. Yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Lokasinya yaitu area HKM Kibuk meliputi 440 hektar di dalam hutan lindung Bukit Dingin. Teknik analisis datanya adalah analisis data deskriptif yang biasa digunakan untuk mencari gambaran mengenal kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah sumber data primer, yaitu melalui observasi dan wawancara. Metode pengumpulan data ini memerlukan pengamatan secara lapangan langsung. Baiklah, berdasarkan materi yang telah kami paparkan, bahwasanya dapat kami simpulkan yaitu 1. Lahan dan iklim mendukung kopi Robusta berkualitas. Dikarenakan kondisi lahan yang subur dan ideal terletak di ketinggian 700 hingga 1200 mdpl, kawasan ini sangat cocok untuk budidaya tanaman kopi Robusta yang berkualitas tinggi dan juga tanaman agroforestry lainnya. Kesimpulan yang kedua ialah keanekaragaman tanaman unggulan kombinasi seperti kopi, kayu manis, dan lain-lain itu menciptakan sistem agroforestry yang menjaga ekologi dan ekonomi. Kesimpulan ketiga yaitu masyarakat memiliki pengalaman dan modal sosial yang mana itu menjadi peran penting untuk melakukan pengembangan usaha. Kesimpulan keempat yaitu masyarakat hutan kemasyarakatan Desa Kibuk mendapat dukungan kebijakan pemerintah dari perhutanan sosial sehingga menjadikan peluang sebagai pasar kopi organik. Terakhir yaitu potensi besar wisata edukasi agroforestry yang merupakan potensi pengembangan wisata edukasi agroforestry landscape hutan dan kebun yang terintegrasi dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata berbasis edukasi dan konservasi. Demikianlah materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.